Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 9 akan menerangkan materi mengenai interpersonal relationship, stakes, theories, and communication. Interpersonal relationship dalam tahap hubungan ada 6. Yang pertama ada konteks. Pada awal hubungan ini terjadi perseptual konteks, kita melihat, mendengar, membaca pesan tentang, melihat foto orang yang akan terlibat dalam KIP. Yang kedua ada involvement. Pada tahap ini perasaan memiliki hubungan sudah mulai terbentuk. Kita belajar lebih jauh lagi tentang orang tersebut. Yang ketiga ada intimacy. Pada tahap ini kita berkomitmen lebih jauh lagi terhadap orang tersebut dan membangun hubungan antara di mana orang ini menjadi pacar atau teman. Yang keempat ada deterioration. Pada tahap ini ditandai dengan melemahnya sebuah ikatan pertemanan atau hubungan romantis. Yang kelima ada riba. Kadang pasangan atau orang yang dalam hubungannya menurun kemudian berusaha memperbaikinya dan masuk dalam reverse stage. Yang keenam ada dissolution. Pada tahap relationship dissolution terjadi pemutusan hubungan. Biasanya terjadi dalam bentuk interpersonal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan gerakan di antara tahapan suatu hubungan. Yang mana kita ketahui suatu hubungan itu tidaklah statis, tetapi bersifat dinamis sehingga berpindah dari satu tahapan ke tahapan yang lain yang merupakan hasil dari interaksi interpersonal yang mana berbagai hubungan tersebut bergerak dengan 3 cara. Yang pertama adalah the exit arrow, menunjukkan bahwa di tiap tahapan selalu ada kesempatan untuk exit atau berhenti berhubungan. Maksudnya kita baru mengatakan hello, kita bisa langsung mengatakan goodbye dan tidak berhubungan lagi. Yang kedua adalah the vertical arrow. Ini ada suatu pergerakan hubungan yang mengikuti tahapan-tahapan hubungan yang jumlahnya ada 6. Bisa jadi suatu hubungan menjadi lebih intensif atau justru makin memburuk. Dan yang ketiga adalah the self-reflexive arrow, suatu hubungan yang stabil pada titik tertentu, misalnya pada level intim tanpa terjadi lebih buruk. Bisa juga hubungan hanya stabil di tahap involvement dan tidak bergerak lebih baik atau lebih buruk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan tentang relationship theories atau orang yang menjalin hubungan atas dasar ketertarikan. Ada 5 faktor utama. Yang pertama adalah kesamaan, atau orang yang tertarik biasanya sangat mirip dalam cara bicara, cara berpikir, dan bertindak mereka sangat mirip. Yang kedua adalah proximity, atau orang yang paling dekat. Biasanya orang yang mempunyai kedekatan itu bisa mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk memulai sebuah hubungan. Yang ketiga adalah reinforcement, atau orang yang memberikan penghargaan atau semacam pujian. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor agar mereka bisa memulai suatu hubungan atas dasar ketertarikan. Dan yang keempat adalah physical personality, atau penampilan fisik. Nah, ini tidak bisa dipungkiri lagi kalau penampilan fisik bisa membuat hubungan ini berjalan, karena memang ketertarikan salah satu atau kedua pasangan itu juga dalam penampilan fisik. Yang kelima adalah social, ekonomi, dan education status. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu ketertarikan, karena ini juga mengenai latar belakang mereka masing-masing dari ekonomi dan pendidikan. Yang keenam, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan relationship rules theory atau asumsi umum dari teori ini adalah hubungan baik pertemanan ataupun cinta dibangun karena adanya aturan-aturan tertentu, yang berarti ketika aturan itu dilanggar, maka hubungan bisa menjadi memburuk atau bahkan berhenti. Yang pertama adalah friendship rule atau aturan dalam pertemanan. Dalam pertemanan kita harus mempunyai aturan-aturan seperti kita harus mempunyai sikap saling terbuka, saling bercerita satu sama lain, menawarkan bantuan atau mencarikan solusi. Dan yang kedua adalah romantic rules atau hubungan romantis. Nah, ini berarti harus dalam sebuah pasangan ini harus saling terbuka, saling jujur, dan meluangkan waktu untuk bersama pasangannya.
Dan yang ketiga adalah families rules atau aturan dalam keluarga. Dan di sini ada aturan tertentu yang harus dijaga, yang berarti seperti menjaga aib keluarga atau menghormati satu sama lain antar anggota keluarga. Dan yang terakhir adalah workplace atau aturan dalam tempat kerja, yang berarti kita harus bekerja sama, terus kerja keras, bekerja sama dengan tim, dan tidak membongkar aib di tempat kerja. Yang keempat, social penetration theory. Ini bukan teori tentang mengapa hubungan berkembang, tetapi apa yang terjadi ketika hubungan berkembang. Semakin hubungan mendekat, semakin luas topik pembicaraan dan semakin dalam juga pembahasannya. Sebaliknya, ketika hubungan memburuk, kita berusaha membahas topik yang lebih sedikit dan tidak terlalu mendalam. Yang kelima, social exchange theory. Teori ini menyatakan kita mengembangkan hubungan yang memungkinkan kita untuk memaksimalkan keuntungan atau lebih banyak yang didapat daripada dikorbankan. Yang keenam, equity theory. Teori ini didasarkan pada gagasan teori yang menyatakan kita cenderung mengembangkan hubungan di mana letak rewards dan cost yang kita dapat setara dengan apa yang ada di pasangan. Yang ketujuh, politeness theory. Teori ini menyatakan dua orang akan mengembangkan hubungan jika masing-masing saling menghormati, berkontribusi, dan memahami kebutuhan positif dan negatif pada pasangannya. Hubungan itu akan memburuk jika kebutuhannya tidak terpenuhi. Demikian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.